Hubungan antar generasi dua angkatan manusia dengan usia yang berbeda memiliki tantangan dan pergumulan tersendiri. Yang seringkali terjadi adalah masalah senior dan junior ini kerap sulit terjembatani. Kenapa? Karena masing-masing memiliki egonya dan kebanggaannya sendiri-sendiri. Yang muda meremehkan yang sudah tua atau lanjut usia, atau yang lanjut usia juga meremehkan dan menganggap yang masih muda itu belum punya pengalaman apa-apa. Dan konflik antar generasi ini menyebabkan hubungan tentu saja menjadi tidak harmonis. Saling tolak-menolak. Yang muda hanya ingin bergaul dengan yang muda, begitu pula yang lanjut usia hanya ingin bergaul dengan yang lanjut usia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pergaulan antar usia atau sesama usia yang sama itu memang lebih indah, baik, dan karena sama senasib bisa banyak cerita. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan untuk segala usia. Dan Dia ingin juga semua usia yang ada itu tidak terjadi konflik antar satu dengan yang lain. Tetapi mereka bisa sama-sama celik, bisa sama-sama saling mendidik dan menguatkan. Sehingga yang senior belajar dari yang junior, begitu pula yang junior belajar dari yang senior. Tidak ada satupun yang bisa disia-siakan dari orang muda, karena mereka punya kekuatan. Begitu pula tidak perlu kita khawatirkan orang-orang yang sudah lanjut usia, karena mereka juga punya keindahan pengalamannya. Karena itu mari kita boleh belajar sama-sama dalam hidup kita untuk terima dan sadar usia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Tetapi dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan bahwa kemuliaan orang muda adalah kekuatannya, tetapi kemuliaan orang tua adalah pengalamannya. Dan kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 31 juga dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Satu lagi dari Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi menegaskan tentang orang-orang yang muda dan juga yang lanjut usia. Yang kalau kita perhatikan maka sesungguhnya dalam Amsal 20 ayat 29 itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa setiap usia itu memiliki mulianya masing-masing. Orang muda dengan usia yang masih bersemangat, masih muda, kemuliaannya adalah kekuatan. Mereka punya energi yang luar biasa, mereka punya tenaga fisik yang sangat baik untuk mereka bisa pakai dan arahkan untuk sesuatu yang baik pula. Demi kebaikan orang lain. Dan tentu saja dengan kebaikan Allah sang Maha Baik. Tetapi kalau orang tua bukan tidak ada yang dapat dibanggakan. Mereka justru orang yang sudah syarat dan penuh dengan pengalaman hidup yang lewat itu semua. Dia bisa belajar dan mengajarkan orang-orang muda untuk bisa kuat juga mengalami hidup yang dihadapi mereka. Karena itu ayat di dalam Amsal 20 ayat 29 dan masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang tadi Yesaya 46 juga dikatakan bahwa Tuhan itu menggendong kita sampai masa tua, berarti sejak anak-anak pada masa muda bahkan sampai masa tua di mana seseorang sudah tidak berdaya lagi sampai masa putih rambut. Tuhan menggendong kita. Dan dikatakan Tuhan mau melakukannya dan mau menanggung kita terus. Dia mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Seterusnya berarti di sepanjang usia kita, tangan Tuhan menopang. Dia tak habis-habisnya menolong kita. Karena itu mari kita belajar dalam hubungan satu dengan yang lain untuk kita bisa terima dan sadar usia kita.
Terima usia berarti bahwa memang ya saya masih muda, ayo saya gunakan selagi ada kesempatan, ayo saya gunakan itu kekuatan saya untuk hal yang baik dan menguatkan orang lain. Terima usia yang sudah lanjut juga, terima berarti betul-betul menerima, ya saya ini memang usia sudah bertambah. Tetapi bukan saja terima, kita juga perlu sadar usia kita. Yang muda sadar dengan segala vitalitas dan semangat yang ada, dia bisa dan masih sangat mampu untuk berkiprah. Sementara yang sudah lanjut usia juga perlu sadar usianya sudah tidak muda lagi, karena itu perlu menjaga diri, kesehatan, dan juga menjaga untuk supaya tidak jatuh, menjaga diri supaya tetap ada di dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan merasa diri lebih daripada yang lain, baik yang muda terhadap yang tua maupun yang tua terhadap yang muda. Semua harus sama-sama saling menerima dan saling sadar akan usia masing-masing. Karena Tuhan kita adalah Tuhan segala usia. Dia tidak pandang usia muda atau tua. Kita lihat kitab suci juga mengajarkan Tuhan menerima dan menyadarkan anak-anak muda untuk menjadi hamba-hambanya. Tapi Tuhan juga memanggil dan memakai orang-orang yang sudah lanjut usia untuk pelayanannya. Kita tahu Daniel, Timotius yang masih usia muda Tuhan panggil. Ada Yeremia pula, ada Yesaya, dan semua di usia muda Tuhan panggil. Tapi ada Musa, Abraham yang justru berkiprah luar biasa di masa seniornya, di masa usia lanjutnya. Mereka Tuhan jadikan pemimpin dan bapak orang beriman yang luar biasa. Karenanya Tuhan bisa pakai segala usia, dan Tuhan mau setiap orang dengan segala usianya terima dan sadar diri mereka dengan usia masing-masing untuk saling berkiprah, untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling menguatkan dan menopang. Tuhan tolong kita semua yang mau ditopang oleh kasih-Nya. Mari, sadarilah, terimalah usia kita. Amin.